Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari Siregar dari NIM 1820-2070 dari kelas TMM 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral lipat 3, yaitu tentang momen inersia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya tentang aplikasi integral lipat 3. Aplikasi integral lipat 3 dapat digunakan untuk menentukan massa, pusat massa, dan momen inersia dari suatu benda padat atau solid yang memiliki densitas dalam fungsi variabel. 3 variabel. Di sini saya akan membahas tentang momen inersia. Momen inersia adalah momen kedua, di mana momen kedua itu adalah kuadrat jarak dikali dengan densitasnya. Jadi, kalaulah kita memiliki benda padat, pada benda solid atau padat memiliki densitas delta XYZ, maka akan dapat ditentukan momen inersianya adalah 1 terhadap sumbu X, yaitu IX, sama dengan integral lipat 3 Y kuadrat ditambah Z kuadrat delta DX, terhadap sumbu Y, yaitu IY, sama dengan integral lipat 3 X kuadrat ditambah Z kuadrat delta dV. 3 terhadap sumbu Z, yaitu IX IZ, sama dengan integral lipat 3 X kuadrat ditambah Y kuadrat delta dV. Baiklah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini saya mempunyai soal, gunakan integral lipat 3 untuk mencari momen inersia terhadap X dengan mengasumsikan padatan memiliki massa jenis K. Tentukan momen inersia untuk kubus dengan panjang sisi L jika simpul berada pada titik 0,0,0 dan 3 sisi sumbu koordinat sama panjang. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus terlebih dahulu tahu rumus untuk mengerjakan momen inersia terhadap Y, X, dan Z. Di sini kita akan mengerjakan momen inersia terhadap X, maka rumusnya adalah X sama dengan integral lipat 3 daya F Y kuadrat ditambah Z kuadrat Pro X Y Z dV. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari momen inersia terhadap sumbu X. Kemudian diketahui dari soal bahwa kita mengasumsikan padatan memiliki massa jenis K. Nah, jadi kita akan mensubstitusikan atau mengubah Rho XYZ dan dengan konstanta K sama dengan integral lipat 3 Y kuadrat ditambah Z kuadrat K dV. Sementara ini dulu. Kemudian di sini kita belum mengetahui batasan-batasannya. Kita bisa melihat dari pernyataan soal bahwa tentukan momen inersia untuk kubus dengan panjang sisi L jika simpul berada pada titik 0,0,0 dan 3 sisi sumbu koordinat sama panjang. Kita akan menggambar dulu. Ini merupakan kubus yang sudah berhasil kita gambar dengan ketentuan bahwa kubus ini memiliki satu titik sudut awal yang berada pada titik 0,0,0 dan panjang sisinya sama dengan L. Dari gambar kita tahu yang menjadi batas bawahnya untuk sumbu integral X adalah 0 menuju L, dan untuk integral terhadap Y itu yang menjadi batas bawahnya juga 0 sampai L, begitu juga dengan Z. Jadi kita sudah tahu semuanya ini adalah integral terhadap X, Y, Z. Itu memiliki batas atas dan batas bawah sama. Yang pertama yang harus kita operasikan adalah
integral terhadap X. Maka dia menjadi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas L. K X Y kuadrat ditambah K X Z kuadrat dengan batas atas X sama dengan L, batas bawah X sama dengan 0, dy dz. Lalu kita tinggal mensubstitusikan nilai X nya menjadi L. Setelah itu kita substitusikan juga X menuju 0, kemudian kita kurangkan sama dengan integral K L Y kuadrat ditambah K L Z kuadrat dikurang K 0 Y kuadrat ditambah K 0 Z kuadrat dy dz sama dengan K L Y kuadrat ditambah K L Z kuadrat dikurang 0 dy dz sama dengan integral batas bawah 0 batas atas L K Y kuadrat K L Z kuadrat dy dz. Nah, kemudian kita sudah dapat seperti ini. Tadi kita sudah mengintegralkan terhadap X sama dengan integral L dengan batas atas L dan batas bawah 0 1/3 K L Y pangkat 3 ditambah K L Y Z kuadrat dengan batas atas Y sama dengan L, batas bawah Y sama dengan 0 dz. Nah, jadi batas atas sama dengan L, batas bawah sama dengan 0. Jadi nilai Y itu akan kita substitusikan menjadi L, lalu kita kurangkan dengan yang kita substitusikan dengan 0. Tapi kita tahu bahwa berapapun besarnya angka, jika dikalikan dengan 0 hasilnya akan tetap 0. Jadi kita tidak perlu mengoperasikan Y sama dengan 0, karena nantinya hasilnya juga akan 0. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang integral 1/3 KL L pangkat 3 ditambah KL Z kuadrat sama dengan 0. Jadi tidak perlu lagi kita substitusikan Y sama dengan 0 karena hasilnya akan 0. Maka kita operasikan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas L 1/3 KL pangkat 4 ditambah KL pangkat 2 Z kuadrat dz. Selanjutnya kita, karena dia masih mempunyai satu lagi integral, kita akan mengintegralkannya lagi terhadap Z sehingga hasilnya sama dengan 1/3 KL pangkat 4 KL pangkat 4 KL pangkat 2 Z pangkat 3 dengan batas atas Z sama dengan L, batas bawah sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan sama dengan 1/3 KL pangkat 4 1/3 KL pangkat 2 L pangkat 3 dikurang 0. Kenapa dikurang 0? Karena nanti kita juga melakukan operasi yang sama, namun Z kita gantikan dengan 0 dan akan menghasilkan 0. Jadi langsung saja sama dengan 1/3 KL pangkat 5 ditambah 1/3
KL pangkat 5. Sudah sama semua, bisa kita operasikan sama dengan 2/3 KL pangkat 5. Jadi momen inersia yang kita dapatkan adalah 2/3 KL pangkat 5. Baiklah, cukup sekian pembahasan saya tentang momen inersia integral lipat 3 ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.